Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Kembali lagi, kesempatan kali ini berkegiatan di kebun ground bonsai, dimana saya mau menampilkan untuk bahan bonsai waru ekspos akar yang sudah menjadi bahan dasar ya. Ini baru bahan dasar, kurang lebih 70%. Untuk bahan ini awal tanam nyampe saat ini selalu saya update untuk teman-teman, mudah-mudahan menjadi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya, entah berproses bahan bonsai apapun ya. Saya mau melakukan untuk pengurangan beberapa akar dan sedikit berbenah, dimana ini sangat perlu sekali ya. Soalnya kita di sini untuk bahan ini yang ditonjolkan akar ya. Untuk bahan ini biasanya disebut untuk bahasa trennya gaya neagari. Nah seperti apa, tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya. Nampak di hadapan saya di sini ada beberapa bahan, dan memang ya ini untuk beberapa hari yang lalu. Untuk dinding groundnya memang sengaja saya bongkar karena bahan dasarnya sudah hampir mendekati 70-75%. Kemudian saya ganti di sini sederhana pakai bekas MMT ya. Nah, saya lakban, terus untuk dinding karpetnya saya lepas, saya pakai tanam lagi ke bahan dasar nanti ke depan waru ekspos akar juga. Jadi untuk teman-teman saya sarankan untuk pembelian karpet kalau bisa yang bagus sekalian ya, jadi bisa dipakai berulang-ulang. Nah, di sini ada beberapa bahan, nanti saya ambilkan contoh untuk teman-teman kenapa ada beberapa akar yang perlu kita buang, kita kurangi. Sebenarnya untuk berproses dari awal kita pembongkaran dinding groundlongnya sudah dikondisikan ya, tapi saya mencoba untuk beberapa bahan nanti ke depan seperti apa, jadi kita perlu praktek dan nanti kita akan tahu untuk karena di sini akar yang kita jadikan bahan dasar terekspos untuk neagari, jadi beberapa hal perlu kita lakukan untuk uji coba ya. Kita langsung menuju ke salah satu bahan dimana nanti akan saya lakukan pengurangan akar, kemudian beberapa bahan juga saya mau lakukan pemotongan akar yang kurang pas ya. Saya menuju ke bahan yang sudah ada di layar kaca teman-teman ya. Kita akan mendekat ke bahan yang satu itu. Sebenarnya di video saya sebelumnya sudah pernah saya berbagi ya pas proses awal pembongkaran dinding groundlongnya, dimana ada beberapa akar kecil yang perlu kita buang, dimana akar-akar kecil itu yang pembesarannya terlambat. Nah seperti ini ya, saya tampilkan bekas-bekas koreksi akar yang kecil-kecil saya buang, dimana tahap awal saya melakukan pembongkaran. Di sini nampak ya, terlihat untuk bekas ada luka potongan akar-akar kecil banyak sekali, dan kalau kita lihat di sebelah agak sedikit kiri ya, nah di sini nanti mungkin akan lebih jelasnya lagi, kita ambil gambarnya dari sebelah sini ya. Akar-akar seperti ini ya, ini mungkin tidak berfungsi ya, karena apa, ini nanti paling akan mati terhimpit oleh akar-akar yang sudah dominan besar. Jadi alangkah baiknya nanti kita buang saja. Sebenarnya untuk akar kecil ini bisa juga kita besarkan, tapi ini memerlukan proses waktu yang mungkin agak sedikit lama. Dengan tip, kita lakukan pemotongan akar-akar yang paling besar secara bertahap, yang posisinya ada di bawah ya, jadi mepet di bawah. Kita bisa bongkar dulu dinding karpetnya separuh. Nah setelah itu kita lakukan untuk pemotongan akar-akar yang besar seperti ini, kemudian kita kasih media tanam kokopit. Kita cek untuk bahan ini dari sebelah sini, ada beberapa akar yang nanti mungkin akan saya eksekusi ya. Nampak lebih
terlihat jelas ya, di sini ada 2 akar, nanti akan saya potong ya. Saya mau langsung mencoba melakukan, saya mau bongkar dulu untuk pengikat tali rapiahnya agar nanti lebih mudah pas proses pengambilan untuk akar yang kecil di sini. Dua akar yang di sini tadi saya kurangi, dan ini tadi memang sengaja tidak saya lepas ya, karena tidak mengganggu di saat untuk pengurangan akar. Tapi kalau teman-teman nanti ada bahan yang mungkin sekiranya beberapa akar yang dikurangi untuk tali rapiahnya ini mengganggu, perlu kita bongkar dulu ya. Tapi setelah nanti kita melakukan pengurangan akar selesai, kita kembalikan lagi, karena dimana untuk tali rapiah ini masih untuk mempertahankan gerak dasar daripada akar pada bahan bonsai waru gaya Neagari ini. Nah, ini saya mau ambilkan contoh juga di sini. Mungkin ada akar yang menjauh daripada akar-akar yang lain. Ini kita bisa antisipasi dengan kita melakukan pemotongan. Untuk pemotongannya nanti menyesuaikan selera teman-teman dengan konsep bahan dasar yang kita punya. Di sini tadi saya ambilkan satu contoh ya, saya melakukan pemotongan akar yang posisinya di paling bawah dekat sama tanah, dimana akar ini tadi menyimpang agak sedikit jauh, terus saya potong, kemudian saya rapikan lagi pakai karter, lalu saya ini sedikit saya gali media tanamnya, terus saya kasih media tanam kokopit, kemudian akar ini saya kembali ikat ke akar yang lainnya untuk akar ini tidak bisa bergerak ke samping sini. Ada 3 bagian saya lakukan pengikatan di sini biar agak sedikit rapat. Terus kedua di sini saya agak sedikit renggangkan spasinya dari akar yang di atas, dan yang ketiga di paling bawah agar mepet ke beberapa akar yang lain. Ini memang sengaja tidak saya rapatkan di sini ya. Kalau saya rapatkan ini nanti rongganya akan sedikit lebar. Jadi untuk masalah penataan ini selera teman-teman nanti seperti apa ya, karena ini kalau saya rapatkan ke atas tentunya ini rongganya terlalu lebar, memang saya bagi agak sedikit rongganya sama. Nah, saya mau menampilkan untuk teman-teman ada beberapa akar juga yang kecilnya masih banyak, terus memang sengaja ini nanti tidak saya lakukan pengurangan karena untuk besar akarnya rata-rata ya. Nah, ini satu contoh bahan yang mungkin lain daripada yang lain. Kalau di sini saya perhatikan akar-akar kecil masih banyak sekali ya, ada beberapa. Mungkin kalau saya hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, dan beberapa akar dominan juga ada beberapa. Ini saya biarkan, kenapa? Karena posisinya ini tidak terjepit oleh akar-akar dominan besar yang lainnya. Mungkin ini akan saya lakukan pengikatan dulu. Ini pernah saya ikat terus saya lepas biar lebih longgar untuk pembesaran daripada akar ini. Ini dulu masih kecil-kecil banget ya, ini sudah lumayan, akan saya perbaiki saja. Mungkin akan saya lakukan untuk pengikatan tapi agak sedikit renggang biar nanti tidak mengganggu untuk pembengkakan daripada akar ini.
Jadi pada dasarnya terkhusus untuk kita berproses bahan bonsai waru ekspos akar, untuk tahap awal kita melakukan pembongkaran dinding ground itu kita perlu coba ya. Jadi bisa langsung kita lakukan pengurangan akar-akar serabut yang kecil, itu langsung kita eksekusi, bisa kita biarkan dulu, nanti kita pengerjaan setelah bahan dasar kira-kira menjadi seperti ini, baru kita bisa lakukan pengurangan akar-akar yang tidak kita pakai. Jadi untuk saya pribadi tidak bisa menentukan ya, seandainya diproses sejak awal dengan kita langsung eksekusi pengurangan akar ataupun tidak. Karena apa? Kita berproses itu, ini tanamannya, kita mengikuti nanti pertumbuhannya seperti apa. Jadi saya sendiri tidak bisa menentukan. Jadi pada awalnya untuk teman-teman kalau bisa kita praktek, nanti akan lebih tahu ending ke belakangnya seperti apa kita berproses. Oke, ini tadi sedikit saya berbagi untuk teman-teman, mudah-mudahan lebih bermanfaat. Dan nanti mungkin ada masih beberapa bahan ya yang mungkin saya akan kerjakan untuk ringan saja, pengurangan beberapa akar dan pembenahan akar juga yang kondisi sedikit menyimpang yang sudah saya sampaikan ke teman-teman. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.